Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Hati Nurani. Pada malam hari ini saya akan membahas langkah-langkah bagaimana kita bisa menjadi seorang pengacara. Karena kebetulan saya lulusan sarjana hukum, walaupun sebelumnya pas lulus itu 2014 saya sebagai sarjana hukum, itu saya tidak langsung menjadi seorang pengacara. Saya terlebih dahulu kerja di salah satu bank di Jombang, Bank Mega. Sampai 2017 saya kerja di Bank Mega. Dan setelah saya kerja di Bank Mega itu, saya beraktivitas sebagai pengurus salah satu partai di Jawa Timur. 2019 saya ikut nyalek di Dapil Madura sebagai DPRD provinsi, tapi masih belum berhasil untuk duduk di Indrapura ya. Dan ternyata untuk bisa menjadi seorang advokat ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Tentu lulusan sarjana hukum yang pertama. Setelah itu kita ikut yang namanya PKPA, Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Itu diselenggarakan oleh organisasi advokat. Di Indonesia ada beberapa, bahkan banyak ya jumlah organisasi advokat. Ada Pradi, ada macam-macam lah itu. Dan saya kebetulan ikut di Perari, Perkumpulan Pengacara Indonesia. Setelah ikut PKPA, tentu kita mengikuti ujian profesi advokat. Nah, kalau sudah lulus mengikuti ujian profesi advokat itu, barulah kita diambil sumpah oleh organisasi yang mengadakan. Setelah diambil sumpah oleh organisasi yang menyelenggarakan, kita menunggu untuk sumpah di pengadilan tinggi sesuai domisili kita berada. Kalau kita berada di Jawa Timur, tentu pengadilan tinggi yang ada di Surabaya. Setelah diambil sumpah oleh pengadilan tinggi, barulah kita mendapatkan yang namanya BAS, berita acara sumpah. Nah, untuk bisa beracara di pengadilan, kita harus melalui tahapan-tahapan itu. Dan jangan lupa, kita juga harus pernah punya pengalaman atau magang selama 2 tahun di lembaga hukum. Dan usia kita harus minimal 25 tahun. Nah, saya sudah 30 lebih. Tentu saya sudah memenuhi syarat-syarat itu untuk bisa beracara di peradilan setelah mengikuti tahapan-tahapan, etape-etapenya. Dan akhirnya setelah kita bisa menunjukkan berita acara sumpah BAS yang dikeluarkan oleh pengadilan tinggi dan kita sudah memiliki KTA itu, maka sahlah kita sebagai pengacara atau advokat. Tentu kita sudah memiliki hak untuk mendampingi klien beracara di pengadilan. Dan jangan lupa, setelah kita menjadi seorang pengacara, kita harus tetap memegang teguh kode etik profesi advokat. Karena profesi advokat itu adalah officium nobile, profesi yang terhormat, sehingga bisa menjadi pengacara yang betul-betul bisa menegakkan keadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.